Halo, halo, cek, 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 cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Iftah lana futuhal arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina maulana Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja puji beserta syukur mari sama-sama selamanya kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat sehat, kesempatan bisa berbuat baik, masih berkumpul dengan keluarga yang kita cintai, kawan-kawan yang saling mendukung, tetangga yang baik, semuanya atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan oleh Allah menjadi hamba Allah yang ahli syukur. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan alam, kekasih tercinta kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada sahabat, keluarga, tabi'in, tabi'at, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya robbal alamin.
Baiklah sahabat TikTok yang sudah mampir, terima kasih. Yang sudah tap-tap layar, terima kasih. Yang menyimak di sore hari ini, yaitu lanjutan kajian tentang fikih bab fardu kifayah. Hari kemarin sudah dimulai tentang memandikan jenazah. Hari ini kita bahas tambahan lagi dalam memandikan jenazah perempuan, karena yang membawakan temanya pun perempuan, maka insya Allah yang dibahas di sini adalah tentang memandikan jenazah perempuan. Tapi tidak banyak bedanya antara memandikan jenazah perempuan dan laki-laki, sama saja. Baiklah, sebelum dimulai pengajian, ada baiknya kita sama-sama dulu bersolawat mengharap barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah baginda besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambil solawatan, silahkan di tap-tap layarnya dan silahkan dicek keranjang kuningnya. Di keranjang kuning di etalase nomor 2 ada bukhur, yaitu pewangi yang disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wewangian yang disukai oleh Rasul, oleh para malaikat, dan dibenci oleh bangsa jin. Dan kalau saya menghidupkan bukhur ini di pagi hari dan di sore hari menjelang maghrib, tidak ada keharusan waktunya kapan, yang penting ini untuk pengharum ruangan saja. Tapi kalau memang di sananya ada kesunahan, ada kebaikan, ya apa salahnya gitu. Silakan di check out yang mau ruangannya wangi dengan wewangian khas Arab. Kalau yang pernah ke Mekah, kalau yang pernah umroh, pasti akan merasakan kerinduan tersendiri dengan wewangian bukhur ini. Dan di etalase 2 ada paket hemat, yaitu mendapatkan dupa kerucut seperti ini. Saya sudah tempatkan di tempat yang ungu, isinya 50 pieces. Lalu ada mendapatkan bukhurnya nomor 361 blackout. Ada varian yang lainnya, silahkan dipilih saja sesuai selera. Dan dupa kerucutnya juga wanginya sesuai selera, silahkan dipilih saja masing-masing. Lalu mendapatkan juga tempat perapiannya, tempat penyimpanannya, yaitu kayu yang mungil, yang lucu. Silahkan, mumpung ada promo, ada promo ongkos kirim gratis, silahkan diklaim saja di ujung kiri yang merah. Silahkan dicek, ongkos kirimnya gratis, manfaatkan sebaik mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Syukron yang sudah TO, barokallah, semoga rezekinya berkah dan berlimpah. Baiklah, kita lanjutkan kajian fikih bab fardu kifayah tentang memandikan jenazah. Dalam hal memandikan jenazah, sama halnya dengan mandi besar kita yang masih hidup. Rukunnya ada 2. Yang pertama niat, nawaitul ghusla. Kalau untuk jenazah, anhadihil maitati fardolillahi ta'ala, karena meniatkan untuk menghilangkan junubnya jenazah, junubnya mayit.
Kalau kita yang masih hidup, nawaitul ghusla lirofil hadasil akbari anjamil badani, boleh pakai itu, boleh tidak pun fardhu lillahi ta'ala, silahkan. Setelah membaca niat, hukum membaca niat itu sunnah. Yang wajibnya niat itu di dalam hati. Jadi ketika tim fardu kifayah itu kan ada ketuanya, ada ibu ketuanya, ada bapak ketuanya. Nah, ibu ketuanya memberikan komando bahwa mulai memandikan jenazah setelah membersihkan najis-najisnya yang masih nempel, setelah mewudukan. Nah, jadi dalam hal mewudukan jenazah hukumnya sunnah, dilakukan sebelum memandikan. Ada yang nanti setelah mandinya wudhu lagi, silahkan. Karena pada intinya memandikan jenazah itu kan kemarin sudah dijelaskan, ada yang minimal, ada yang maksimal. Kalau minimal cukup niat dan mengalirkan air ke seluruh badan jenazah. Kalau yang maksimalnya nanti sunnah-sunnahnya dipakai, seperti membersihkan, mewudukan sebelum memandikan jenazah, itu kesempurnaan memandikan jenazah. Nah, setelah ketua tim fardu kifayahnya memimpin bahwa sudah mulai proses mau memandikan, niat sambil mengalirkan air dimulai dari atas kepala. Sama seperti halnya mandi besar kita yang masih hidup, sunnahnya, afdolnya, keutamaannya diawali dari mengalirkan air dari kepala sebelah atas. Sebenarnya kalau mau dari bawah pun tidak masalah, karena tidak ada keharusan harus jadi bawah atau dari atas, dari tengah. Cuma afdolnya memang kalau kita mandi besar maka dari sebelah atas. Tapi kalau memang untuk kita yang masih hidup, lalu contoh suami istri sudah berhubungan, suami istri di malam hari dalam keadaan cuaca yang dingin. Contoh daerah-daerah dingin di mana, kalau di Jawa Barat di Garut, di Sukabumi atau di Cianjur. Kalau saya di Batam memang cetar luar biasa panas, tidak malam tidak siang sama saja panasnya luar biasa. Nah, maka menurut dokter, kalau memang dikhawatirkan ketika kita mau mandi besar diawali dari atas, sedangkan suhu tubuh kita baru dalam keadaan bangun tidur, maka boleh diawali dari kaki. Membasuh air untuk niat mandi besarnya dari kaki boleh. Jadi ambil niatnya pas mengalirkan air di kaki boleh. Cuma kalau memang tidak dalam keadaan cuaca lagi dingin, maka dari sebelah atas lebih utama. Kenapa lebih utama dari sebelah atas? Karena biar mengalir air dari atas ke bawah. Karena kan kalau mandi besar itu memang dua rukun tadi yang sudah diucapkan itu, pertama niat mandi besar, kedua mengalirkan air ke seluruh tubuh. Jadi dalam memandikan jenazah, terima kasih mawarnya Rahil Ikrimah, barokallah jazakumullah asana jazak. Setelah mengalirkan air di kepala jenazah, maka utamakan membasuh badan jenazah sebelah kanan. Jadi alirkan dulu air dari sebelah kanan jenazah, kanan dari atas. Kan kalau kepala sudah dibasahin tuh, basahin semua, dialirkan air. Jangan dulu sampoan, jangan dulu sabunan. Nanti sampoan dan sabunannya kalau sudah selesai, yakin bahwa badan jenazah itu sudah teraliri air, maka utamakan sebelah kanan dulu mengalirkan air di badan jenazahnya. Nah, setelah di badan jenazah sebelah kanan sudah yakin teraliri air, maka pindah ke sebelah kiri jenazah sambil digosok-gosok pelan-pelan memakai kain sisa potongan kain kafan. Makanya kalau dalam masalah memotong kain kafan, nanti ada sisa-sisa, sisakan sedikit potongan-potongan kain kafan untuk membasuh. Terima kasih, Bi.
untuk membasuh badan jenazah begitu. Nah, kalau masalah rambut perempuan kan biasanya panjang. Nah, maka pakai sisir untuk membantu mengurai rambut jenazahnya, memakai sisir yang giginya jarang, alias kalau orang Sunda bilang sisir carang, jangan sisir kerep. Sisir kerep itu biasanya kan untuk nyari kutu ya. Nah, itu jangan. Kasihan jenazahnya itu nanti kesakitan. Lah, kan sudah meninggal. Justru jenazah yang baru meninggal itu beliau setelah merasakan dahsyatnya sakaratul maut, kita yang memandikan, mengkafankan, mengurus jenazahnya itu harus sangat ekstra pelan-pelan, hati-hati. Bahkan kalau memandikan pun usahakan jangan air langsung kena ke badan jenazah, tapi tahan dulu sama tadahan tangan kita. Contoh, nah ini saya sambil iklan ya. Maaf, karena kalau lab sambil menyematkan keranjang kuning tidak boleh, tidak sambil iklan. Nah, jadi kalau ini iklan sebentar ya. Jadi bila ada yang punya keluhan bau mulut atau karang giginya sudah mulai banyak, tidak sempat ke dokter gigi, maka silahkan check out saja keranjang kuningnya di etalase nomor 6 ya. Nanti satu paket, harganya mumpung murah dan ongkos kirimnya gratis, hanya 44.000, bisa COD juga. Nanti dapat 2 paket ini, yaitu ini meto untuk gosok giginya, pengganti odol. Kalau kita kan suka pakai P ya. Nah, ini pakai meto lebih enak. Karang giginya lebih mudah rontok. Nah, nanti ini untuk menyegarkan mulutnya biar terbebas dari bau mulut. Silahkan di check out etalase nomor 5, hanya 44.000 saja. Mumpung ada voucher ongkir gratis, silahkan diklaim. Lalu kita lanjutkan setelah mengalirkan air tersebut. Nah, ketika kita ngambil air sama gayung atau pakai selang, kalau saya pribadi kalau dalam mengurus jenazah ini suka minta sama keluarga atau panitia fardu kifayahnya minta sama selang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abang Dian sayang. Ikut ngaji sama Umi ya, Bang. Kenapa pakai selang? Karena lebih memudahkan kalau pakai selang. Menghemat waktu, menghemat tenaga. Beda kalau pakai gayung. Kalau pakai gayung juga boleh kalau dalam keadaan airnya mungkin sedang tidak mengalir, tidak bisa pakai selang, boleh. Cuma nanti ada agak ekstra tenaga yang dikeluarkan untuk mengambil gayung ketika mau mengalirkan air ke tubuh jenazah. Dua-duanya pun nggak apa-apa, yang penting kan fokus kepada kesucian, kebersihan si jenazah. Nah, setelah mengalirkan air ke tubuh jenazah, setelah yakin bagian atasnya sudah teraliri air, maka nanti bagian belakangnya. Kalau memang tempat pemandian jenazahnya kalau di kota-kota sudah memakai yang dari besi, jadi jenazah itu di atas besi. Kalau beda dengan di kampung-kampung, kalau di kampung-kampung itu pakai gedebong pisang. Kalau pakai gedebong pisang lebih enak lagi. Jadi di bawahnya itu kita bisa sambil gosok-gosok badan jenazah dari bawah, tidak usah di bolak-balikan badan jenazahnya. Tapi kalau kita memang keadaan di perumahan tersebut atau di tempat tersebut tempatnya memang sudah disediakan yang dari besi, maka untuk mengalirkan air di sebelah belakang jenazah butuh orang untuk membolak-balikan badan jenazah. Caranya bagaimana? Tangan kiri masuk ke bawah badan jenazah, tangan kanan memeluk. Nah, jadi ketika orang sebelah kanan jenazah, maka
tangan kiri orang yang di sebelah kanan jenazah masuk ke badan jenazah, lalu tangan kanan memeluk tangan jenazah. Tergantung kondisi badan jenazahnya, mungkin kalau kurus bisalah 2 orang 3 orang, tapi kalau badannya agak berisi maka mungkin butuh 4 orang tenaga biar bisa lebih maksimal mengalirkan airnya ke punggung jenazah. Maka sebelah kanan jenazah bertindak membalikan badan jenazah, maka sebelah kiri jenazah silahkan alirkan air pakai selang atau pakai gayung dari sebelah kanan bagian belakang. Keutamaannya setelah bagian kanan bersih, maka pindah ke bagian sebelah kiri. Nah, kalau setelah yakin semua badan jenazah teraliri air, baru kita bersinggungan dengan yang namanya sampo atau sabun. Sebenarnya zaman sekarang kan sudah canggih, sampo dan sabun itu pakai sabun ini aja, pakai sabun sabun cair. Jadi bisa dipakai itu sampo plus sabun. Jadi tidak banyak macamnya, itu sistem orang dagang saja. Jadi macam-macam, ada sampo, ada sabun. Sebenarnya kalau sabunnya sudah sabun cair, bisa itu dipakai sabun plus sampo sekaligus gitu. Nah, ini diselingi lagi iklan, maaf. Ada di etalase nomor 2, satu paket hanya 44.000. Dapatnya apa saja? Dapatnya arang, kebetulan arangnya habis, masih OTW. Lalu tempat perapiannya bisa dibawa ke mengharumkan kamar, dapur, ruang tengah, ruang makan, bisa dibawa-bawa, ada pegangannya jadi memudahkan. Lalu dapat bukurnya 1. Lalu dapat ini dupa kerucutnya nanti satu plastik, isinya 50. Nah, silakan dicek out untuk mewangikan ruangan kita. Ada aroma-aroma Arab biar rindu ke Mekah dan ke Madinah. Jadi kalau sudah rindu nanti akan banyak lagi berdoa agar bisa secepatnya ke Mekah Madinah lagi. Amin ya robbal alamin. Lanjut, setelah selesai mengalirkan air ke seluruh tubuh jenazah, maka silahkan menyabunkan, disabunin jenazahnya sebersih mungkin, dan pakai gosokan yang dari kain kafan, sisa-sisa kain kafan. Kalau saya pakai dengan lemah lembut. Kenapa dengan lemah lembut? Kita merasakan jenazah itu baru selesai proses sakaratul maut, begitu sakitnya luar biasa. Bahkan dalam keterangan ada satu doa yang Rasulullah panjatkan, tapi doa tersebut tidak dikabulkan oleh Allah. Doanya apa? Rasulullah pernah meminta kepada Allah, ingin sakitnya sakaratul maut itu seluruh umatnya biar Rasulullah yang nanggung gitu. Tapi Allah tidak mengijabahnya. Kenapa? Karena semua orang yang hidup pasti akan mengalami mati, dan sebelum mati akan mengalami proses sakaratul maut. Dan luar biasa proses sakaratul maut, sakitnya luar biasa. Makanya dari sekarang kita suka berdoa kepada Allah di dalam doa selamat setelah sholat. Doanya, Allahumma hawwin alaina bi syakaratil maut, minta dimudahkan ketika kita menghadapi proses syakaratul maut. Karena sakitnya yang luar biasa, diibaratkan kita di ini sama pedang yang tajamnya luar biasa, saking sakitnya. Kita kalau lagi ngiris bawang di dapur atau lagi pegang pisau lah, lalu pisaunya kena ke tangan kita, teriris, lalu bersentuhan dengan air, pedihnya luar biasa ya. Apalagi ini merasa kayak kalau orang Sunda bilang cacak itu apa ya, diiris-iris pakai pedang yang tajamnya luar biasa. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua diberi husnul khotimah
diberikan kemudahan dalam proses sakaratul maut. Nah tadi sampokan kepala jenazah dengan lemah lembut, meskipun itu yang kita mandikan pernah menyakiti kita selama hidupnya. Jangan sampai aku sekarang mau balas dendam, kamu semasa hidup menyakiti aku terus, nggak boleh ya. Kita dipilih menjadi tim Padu Kifayah pun harus disyukuri. Karena apa? Karena berarti Allah memilih kita untuk menjadi hamba Allah yang membaktikan diri dan tenaga kita untuk kemanfaatan umat. Karena apa? Karena ya banyak orang yang takut. Kalau Padu Kifayah itu banyak orang yang takut, yang jijik. Apalagi kalau yang pertama-pertama mentalnya down, karena kan mitosnya kalau ngurus jenazah bersinggungan dengan hal-hal mistis, padahal tidak ada hubungannya sama sekali gitu. Jadi kalau pemirsa di rumah, sahabat-sahabat TikTok di rumah, ada yang memang sudah gabung di tim Padu Kifayah, niatkan karena Allah sebagai jalan bakti kepada Allah, dengan wasilah membaktikan diri menjadi tim Padu Kifayah. Lanjut, tadi sedang memandikan jenazah. Rambutnya pakai sisir yang agak sisir yang agak carang, alias sisir yang giginya jarang, biar tidak menyakiti kepala jenazah, tidak menyakiti jenazah yang sedang dimandikan. Nah, ketika sudah menyampokkan jenazah, sudah dipakein sabun semuanya, maka silahkan dibersihkan, dialirkan air dari atas ke bawah lagi. Ingat lipatan-lipatan badan jenazah harus bersih, harus teraliri air, najisnya sudah yakin tidak ada yang nempel lagi di badan, najis yang dalam perut pun sudah keluar. Makanya tadi sebelum mewudukan disunahkan untuk mengurut perutnya biar kotoran yang masih ada di dalam keluar. Jadi jenazah itu sudah dalam keadaan bersih, suci dan wangi. Maka setelah selesai mengalirkan air ke seluruh tubuh jenazah, yakin sudah bersih, sudah suci, maka air selanjutnya yang dipakai untuk menyiram badan jenazah itu adalah air kapur barus. Jadi sebelum memandikan itu, tim Padu Kifayah sudah ada satu orang yang mengurus kapur barus. Jadi kapur barusnya ditumbuk agak halus, dipakai saringan pun nggak apa-apa, disatukan dengan air satu ember agak besar lah ya, satu ember agak besar. Biasanya ada air melati. Nah, masukkan lagi ke sana air melati, atau air melatinya mau misah boleh. Karena ini lebih ke daerah masing-masing. Ada sebagian daerah yang kalau mau mandikan jenazah itu ada air 7 rupa gitu ya. Boleh silakan, asal tidak tidak menyalahi aturan syariat, boleh-boleh saja. Karena yang terpenting fokus dalam memandikan jenazah itu sah mandinya, dia suci, dia bersih gitu. Nah, termasuk sunnah ketika mau memandikan jenazah itu pakai bukhur, pakai dupa. Kenapa? Karena jenazah itu pasti akan mengeluarkan kotoran, dan kotoran itu pasti bau kan. Nah, untuk menghilangkan fitnah, biar ada wewangian yang menyamarkan baunya ketika proses memandikan jenazah, maka pakai dupa pun bisa. Ini jangan disangka dupa-dupa yang yang kayak di dukun-dukun pakai kemenyan, bukan. Ini dupa, ini bukhur untuk pertama, wewangian dupa dan bukhur ini wewangian yang disukai oleh para malaikat, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sangat dibenci oleh setan dan iblis. Jadi silahkan di check out. Yang satu paket sekarang lagi promo di etalase nomor 2. Dapat tempat perapiannya, ini cantik mungil.
lalu dapat dupanya 50 pieces, dupa apa? Dupa kerucutnya ini, lalu arangnya, dan dapat satu tempat kecil buhurnya. Ini wangi sekali, wanginya wangi Arab. Nah, ini sunnah ketika mau memandikan jenazah, yang tim-tim Fardu Kifayah harus punya, bawa ke tempat agak-agak dekat ke tempat pemandian jenazah agar menyamarkan bau yang tidak sedap, agar menghilangkan fitnah gitu. Nah, terima kasih yang sudah check out, terima kasih yang sudah tap-tap layar, terima kasih yang sudah mampir. Jadi di sore hari ini kita sudah melanjutkan kajian fikih Fardu Kifayah. Insya Allah besok bagian mengkafankan. Cuma kalau mengkafankan harus praktek. Melanjutkan kajian fikih Fardu Kifayah. Insya Allah besok bagian mengkafankan. Cuma kalau mengkapankan harus prakteknya pakai kapan, kain kapan. Ini nanti biasanya pengajian saya live-kan lah. Insya Allah di pengajian perumahan yang sedang membahas Fardu Kifayah saya live-kan. Mudah-mudahan nambah ilmu, nambah berkah, nambah manfaat untuk kita semua. Selanjutnya di etalase nomor 1 ada tasbih digital. Mungkin tasbih digital sudah banyak yang punya. Sekarang sudah zamannya tasbih digital yang modern lagi, yang mahal lagi. Nah, ini tasbih digital pemula ini yang seperti di etalase 1, silakan dicek out. Harganya hanya 7 ribuan saja, 7.440. Silakan belinya banyak, nanti dikasihkan ke kawan-kawan pengajian, dikasihkan ke tetangga-tetangga. Nanti kalau itu dipakai maka jadi pahala jariah untuk kita semuanya. Nah, bila ingin dapat barokah maka diantaranya sedekah dengan alat ibadah. Kan kalau tasbih digital pasti untuk dipakai zikir, gak mungkin tasbih digital dipakai yang lain, pasti dipakai zikir minimal subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Atau kalau punya target kita ingin selalu dimudahkan oleh urusan-urusannya oleh Allah, baca sholawat sehari 1000 kali. Nah, untuk mengingat apakah sudah mencapai target atau belum sholawat kita, yaitu memakai tasbih digital. Silakan cek out di etalase nomor 1. Target atau belum sholawat kita, yaitu memakai tasbih digital. Silakan cek out di etalase nomor 1. Ketika proses memandikan jenazah, sebelum memandikan jenazah itu, tim Fardu Kifayah kan datang dalam keadaan jenazah baru meninggal. Nah, orang yang baru meninggal itu beda-beda kondisinya. Ada yang matanya terbelalak, bahkan ada mulutnya yang terbuka. Nah, itu tidak menjadi hal yang aneh. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwasanya orang yang baru meninggal ketika matanya terbelalak ke atas, maka sebenarnya dia sedang melihat ruhnya. Ruhnya apa? Ruhnya baru diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Israil. Kan yang mencabut nyawa malaikat Israil. Ruhnya apa? Ruhnya baru diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Israil. Kan yang mencabut nyawa malaikat Israil. Terus matanya terbelalak ke atas begini. Nah, itu jangan menjadi fitnah, apalagi gunjingan, apalagi apa? Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Israil. Kan yang mencabut nyawa malaikat Israil. Terus matanya terbelalak ke atas begini. Nah, itu jangan menjadi fitnah, apalagi gunjingan, apalagi apa? Katanya matanya terbelalak, mulutnya terbuka. Nah, itu jangan menjadi fitnah, apalagi gunjingan, apalagi apa? Katanya matanya terbelalak, mulutnya terbuka mayitnya. Nah, itu sebenarnya